kita akan melihat satu bagian firman Tuhan ya. Kalau kita lihat tema di atas, harapan. Harapan apa? Masih ingat? Harapan bagi yang putus asa ya. Tapi hari ini saya akan membawa, mungkin nanti akan ke tema di situ, tapi ini tentang akhir zaman. Ini jarang dibahas sekarang tentang akhir zaman ya. Nah, saya lihat banyak kan khotbah-khotbah itu tentang berkat sehingga banyak jemaat yang terlena. Ya, padahal sebenarnya kita tanpa sadar kita sedang di penghujung zaman, akhir zaman. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3 sampai yang 14. Ini bisa ditampilkan. Nanti kita baca sama-sama. Ya. Nanti kita akan baca bersama Matius, kita bergantian saja. Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14. Saya baca duluan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kalau kita lihat semua ya dari perikop ini sudah terjadi atau belum? Ya, pertama kita lihat ini murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Yesus menanyakan bila mana adakah tanda-tanda dunia ini akan berakhir. Dunia ini pasti akan berakhir. Cuma kita tidak tahu kapan. Mungkin dari dulu, dari saya kecil, pendeta sudah katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dekatnya kapan? Tapi kembali kita lihat firman Tuhan. Satu hari bisa sama dengan 1000 tahun di mata Tuhan. 1000 tahun bisa satu hari. Tapi yang pasti Alkitab mencatat dan mengatakan bahwa dunia ini akan berakhir. Kalau kita sudah tahu ya, artinya kalau orang sekolah itu biasanya kalau ujian itu dikasih kisi-kisi ya, supaya bisa menjawab. Artinya Tuhan Yesus juga memberikan tanda-tanda supaya kita waspada. Ya, pertama dikatakan murid-muridnya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Tanda kedatanganmu artinya Tuhan akan datang yang kedua kali. Ingat, kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan lagi datang untuk menyelamatkan umat manusia, tapi Dia datang untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kedatangan yang pertama datang untuk menyelamatkan kita semua. Semua ditawarkan keselamatan. Dan ingat, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepada-Nya. Dia selalu memberi pilihan.
Kalau kita percaya kepada Yesus, bagian kita surga. Tidak percaya kepada Yesus, bagian kita neraka. Dan kita harus ingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti terjadi. Cuma masalahnya kita tidak tahu. Kalau saudara kita di orang Islam, dia kenal dua kiamat. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu ketika dia mati. Ada enggak orang yang tahu kapan dia mati? Ada. Ya. Itu kiamat kecil. Kedatangan kita berjumpa dengan Yesus. Pernah enggak ada kalau kita ke orang kedukaan, pasti hamba Tuhan bilang dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Walaupun dosanya banyak sekali, sudah bersama Bapa di surga. Karena kita yakin bahwa orang yang percaya Yesus pasti dia bersama Yesus di surga. Nah, ini tanda-tandanya. Pertama dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti pada zaman akhir ini akan muncul banyak penyesat-penyesat, banyak ajaran-ajaran palsu. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan hanya menjadi orang Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan. Orang bilang Yesus ada di sana, kita ramai-ramai di sana. Saya kaget juga. Ya mungkin kadang orang rajin ke gereja, tapi ketika dia sakit pergi ke dukun. Ya, hanya ditiup 3 kali katanya sehat kepalanya. Ini banyak dicampur adukan. Ini namanya kalau bahasanya okultisme ya. Jadi dia Kristen tapi alutololo juga jalan terus. Ya, sakit, rajin ke gereja tapi sakit. Dia cari dukun, bukan cari Yesus, bukan cari Tuhan. Ini perlu kita renungkan. Dikatakan jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, kalau kita lihat, ya ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu hanya nabi, Yesus itu manusia biasa. Nah, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, baik, bukan dalam ada ya. Padahal sama. Nah, kalau kita tidak ada dasar, nah dari mana kita dapat dasar itu? Ya, tidak ada jalan lain. Baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Zaman sekarang tidak susah cari firman Tuhan. Kalau punya handphone pasti bisa baca firman Tuhan. Dan beda kalau kita punya Alkitab. Bisa membaca Alkitab sambil jalan. Bawa Alkitab yang besar, jalan, baca. Nah, kalau apa sarannya itu? Tapi kalau kita pegang handphone, di mana saja, kapan saja, kita Indonesia dari situ kan baca. Ya, jadi tidak ada alasan. Ini penting, ya. Dikatakan ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, kalau kita perhatikan, ya kalau kita nonton TV atau lihat YouTube atau sekarang anak-anak muda pasti tahu, banyak muncul di India menamakan dirinya Yesus, muncul di Brasil menamakan dirinya Yesus, membuat mujizat banyak. Tapi kalau Alkitab katakan banyak akan muncul penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus. Nah, ini apa? Artinya apa? Ini tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman. Kemudian selanjutnya kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Perang sudah terjadi. Tadi tanda-tanda zaman sudah nyata sekali. Dikatakan berawas-awaslah, jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini sudah terjadi juga. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Ada kelaparan. Mungkin kita di sini belum ada kelaparan,
Tapi kalau kita lihat Afrika di sana, tidak ada air yang menuntut penelitian tanah hidup. Ada makan tai unta, tidak ada makan. Ini di belahan dunia lain kelaparan, perang terus, kelaparan. Kita bersyukurlah hidup di Indonesia. Apalagi di Toraja kalau musim Desember kan lapar. Nah, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi banyak terjadi. Ini tanda-tandanya sangat jelas. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah tahu tanda-tandanya seperti itu, apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak ketinggalan? Ya, jangan kita seperti kondektur ya, koronekor atau yang terminal. Rantai po, kalau terlalu, kalau jangan ada tuh. Jangan sampai kita juga seperti itu. Teriak-teriak Tuhan, tapi kita tidak ikut masuk dalam kerajaan. Kami tidak mana biasa orang. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, ya, disiksa. Ya. Banyak orang yang mati. Misalnya, coba kita lihat di Poso. Berapa orang yang dipotong lehernya karena dia Kristen? Kita masih enak sih. Mau bangun gereja bebas, mau ibadah bebas. Karena di sana mau IMB saja susah sekali. Waktu masih ada FPI, kita lagi ibadah keliling-keliling, bakar. Kalau ditanggapi, ya udah habis. Ya. Kita terlalu terlena sehingga ya bersyukur itu masih banyak kepala keluarga yang ibadah, tapi di tempat lain banyak perempuan. Ya. Jadi ini penting kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita sudah tahu tentang tanda-tanda zaman. Firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Nah, contohnya ke Pak Pendeta terus Jemi yang namanya sekarang 3 kali ganti nama pertama, kemudian punya anak namanya baru punya cucu ganti nama lagi, nama terakhir Nenek Jemi ya, Pendeta Petrus ya, yang kini temu pola tamu benar apa nih buat kira-kira apa mau dibuka kan? Yang ditandai lagi toko pola rapo. Atau kita semua. Nah, dia toko pola rapo mau ditandai. Apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga pagi atau dia buka pelongan di pasar dia waktu. Mudah persenjataan di pasar dia ditandai kalau dia toko pola rapo. Nah, jadi ditandai mau tanda-tanda jalan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Coba kita lihat di dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Ya. Dikatakan di situ, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktu itu tiba. Ya, hati-hati dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktu itu tiba. Kita hanya tahu tanda-tandanya saja, tapi waktunya. Yesus katakan waktu masih di dunia, dia pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dalam kemanusiaan dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kapan waktu itu? Dan ada satu lagu dunia dia katakan, Anda itu tahu kapan tiba ajalku. Dan kita tidak sampai mati. Ya. Apa yang pokok yang tadi mesti yang mati? Kalau orang kita pokok pasti kami menasa nabuka kok, boleh nama menasa kepada ada bagian seberapa siapa satu supaya tahu surga. Tapi tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kapan
mau hidup, tapi yang pasti tidak ada orang yang tidak akan mati. Ya, pasti kita semua mungkin masih dalam antrian. Ya, kita sudah tahu tanda-tandanya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Di dalam berjaga-jaga itu apa yang harus kita lakukan? Cari hadirat Tuhan. Hari Minggu ke sawah, ke kebun, atau hari Minggu cari Tuhan. Ini yang hari Minggu kalau kita lihat harusnya orang mencari Tuhan. Akan ada perbedaan orang yang mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan dengan orang yang hanya mikirin dunia saja. Ya. Dan sangat berkat menikmati, dan sangat berkat memiliki. Ya kehidupan kota udah tersuci, tapi malam jam 6 pagi, sule jam 9 malam, pembantu nama yang nonton dia angkat-angkat kaki di sofa. Ya, pembantu udah jadi bos, dan yang memiliki. Saya banyak juga yang bisa menikmati fasilitas walaupun tidak memiliki, ya, walaupun kita tidak memiliki, berkat menikmati. Namun mudah apa kita itu menikmati? Mudah sina, tapi nanti umat Tuhan apa nak anda sakit gula. Kalau sudah sakit gula, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan apa-apa, hanya rebus-rebus ubi. Melihat apa itu saya muda toh. Ya. Banyak orang tapi nakal ini sakit gigi, lain punya sama sakit orang. Percuma. Karena itu boleh bahan deh, masalah nanti. Susi kali itu deh. Kau nggak ada. Jadi apa yang kita lakukan di dalam berjaga-jaga? Cari Tuhan, bangun mesbah doa. Ini penting sekali. Bangun mesbah doa keluarga. Mulai bangun mesbah. Kalau kita lihat di Hagai, saya tidak baca lagi Hagai pasal 1 di situ dikatakan ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel, mereka mulai kerjakan rumah-rumah mereka, bangun rumah mereka, tapi rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Nah, rumah Tuhan, perhatikan keadaan. Kamu menabur banyak, tapi menuai sedikit. Sibuk bangun jamanan, tapi tak emang di rumah Tuhan. Kerohaniannya terbengkalai. Kalau saya tanya jemaat semua, setiap hari berdoa berapa kali? 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Ada yang doa dengan keluarga pagi-pagi, atau mau di mana, di pondok mau mandi pulang apa? No, si Amin itu ada masalahnya. Serahkan sepanjang hari itu ke dalam tangan Tuhan. Dia udah kesampaian yang cuma makan baik. Ya, seperti itu lucu dong, hal-hal kecil. Tapi kalau kita doakan akan beda pertumbuhannya. Beda pertumbuhannya. Macam ini mas sembahyang itu serahkan dalam tangan Tuhan, pasti hasilnya berbeda. Ya, jadi dikatakan bangun mesbah doa, ibadah, baca firman Tuhan, persekutuan. Itu di dalam hal berjaga-jaga, bukan hanya berjaga-jaga sama pemesapa. Kalau dia berjaga-jaga dia keliling, tidak hanya posnya dulu, dia keliling-keliling saja supaya aman. Kalau kita berjaga-jaga, jadi kuat, pagi-pagi gereja, ikut persekutuan, baca firman Tuhan, berdoa. Mau datang kapanpun Tuhan ambil kita sudah siap. Ya.
Tidak usah tak, kita sudah siap. Jadi pagi lale to suruh tak, pagi lale to ambil energia doa. Ini tanda-tandanya sudah jelas. Ya. Nah kemudian jangan hanya terdaftar sebagai jemaat tapi jarang injak gereja. Sebentar negeri sang tahun gereja. Atau yang mana terjadi baptis, nah panika, pernah mati. Tapi memang kenyataan banyak seperti itu. Waktu masih hidup susah, mati juga masih menyusahkan. Datang ke gereja, tidak mengalami deh, tomate. Tadi kembali ke gereja. Siswa aku KPR dan buka-buka. Teknik jelas. Ya. Jadi tidak hanya terdaftar, tapi firman Tuhan sudah katakan hari Sabat. Tuhan sendiri yang tulis. Waktu dia memberikan 10 perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Kuduskanlah hari Sabat. Anda mau dalam ini pun masa Anda minggu dipakai juga pengamal yang berjalan. Sehari 24 jam semua sama waktu. Sehari 24 jam. Kalau kita mau jujur, berapa waktu yang kita berikan sama Tuhan dalam satu hari? Dia rekam masalah yang 2 jam, setengahnya sangat sedikit. Kalau kita sadar sangat sedikit yang kita berikan kepada Tuhan. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan sangat sedikit. Makanya bukan Allah itu cemburu. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, seringkali banyak orang yang mengatakan, mudah nanti malam gereja yang penting perbuatan kita, kelakuan tak melo. Ya hati-hati. Kalau perbuatan baik yang membawa kita masuk surga, nggak ada di kesalahan. Tadi udah, tidak ada bilangnya. Baik, atau budak lebih melo kelakuan dari kesalahan. Kalau diukur dari perbuatan baik untuk kita selamat. Tapi tidak ada ukuran. Kalau kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan di situ, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan baik kita diselamatkan. Mudah banget untuk ada. Kamu minta yang gereja yang penting manusia itu pengaurakan. Ya, jangan dimasuk surga perbuatan baik. Kalau perbuatan baik yang masuk surga, kesalahan dibela perbuatan daripada kesalahan. Itu Buddha, itu Hindu. Tapi yang membuat kita masuk surga karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Jika kita percaya, itulah yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik. Tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus harus nyata dalam perbuatannya. Jadi yang atau bapak itu mesti melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, tapi bukan perbuatan itu yang membawa kita selamat, tapi Yesus yang membawa kita selamat. Ya. Jadi banyak orang alasan, yang penting kelakuan biar tidak ke gereja. Saya kira itu salah paham. Mesti perlu dikasih pemahaman yang benar menurut firman Tuhan bahwa yang menyelamatkan itu adalah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan kalau kita sudah percaya Yesus mati di atas kayu salib, berarti kita harus ikuti berita-beritanya. Salah satu beritanya, kuduskanlah hari Sabat. Berarti hari Sabat kita harus ada di rumah Tuhan, bukan ada di sawah, bukan ada di kandang bukan di mana-mana, tapi harus ada di dalam gereja. Yang paling lama gereja 2 jam. Karena hari tahun baru, tambah-tambahin sama itu loh, ada mau gereja, masih duduk di arah semua. Saya pulang gereja masih di situ juga.
model yang sama. Ya saja malah kami kena merasa mengandalkan kuasa. Masa Habib ini undang pendeta pas banyak apa yang kembali ke siapa roh maghrib namanya kita yang bilang itu dan itu namanya mempermainkan Tuhan ya. Jadi jangan kita pernah memandang rendah keselamatan itu. Luar biasa Tuhan berjuang mati di atas kayu salib untuk kita. Coba lihat Esau dengan Yakub. Esau itu memandang rendah anak sulung, kesulungannya. Ya, kalau zaman dulu anak sulung itu berarti dia akan memelihara semua keluarganya. Diberi kepercayaan. Tapi dia memandang apa artinya hak kesulungan? Besok juga saya mati. Dia jual hak kesulungannya. Makanya Yakub yang menjadi pemelihara keturunan Israel. Nah, ini sangat-sangat penting kita perhatikan. Jadi jangan kita memandang ada gereja di siapa minggu lah. Nah, lo minggu boleh apa kemana? Nah, lo satu nggak tambah ikut apa? Namun susi. Kita tidak tahu kapan Tuhan kan. Kenapa minggu boleh mau lemak gereja? Nah, lo satu nggak tambah ikut apa? Bagaimana? Di dalam berjaga-jaga itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan satu lagi, jangan kita seperti burung beo. Burung beo itu katanya kan, katanya Yesus itu hebat. Katanya Yesus itu luar biasa. Kata siapa? Oh, kurangi beban pendeta. Tapi dia tidak pernah mengalami kedahsyatan Tuhan. Banyak kita hanya bisa menyaksikan orang mengalami mujizat, tapi kita tidak pernah mengalami sendiri. Tapi alamilah mujizat Tuhan dan kita menceritakan mujizat itu kepada orang lain menerima Yesus. Kalau kita lihat pertambahan jemaat mula-mula bukan karena para rasul yang pergi menginjil, tapi kesaksian dari jemaat. Nah, kalau jemaat di sahabat semua bersaksi, biasanya 1 tahun orang pelihara baru berbesar, jemaat di sahabat cuma 1 bulan langsung jadi besar. Menjadi kesaksian, contoh. Jadi kesaksian. Nah, bukan orang di sahabat itu pengen kita buat. Yang bukan itu bukan apa, bukan sama ya. Nah, mau diikat buat. Nah, ini hal-hal rohani yang perlu kita lakukan. Ya, saya tidak ada, saya katakan saya tidak ada kerjaan. Saya cuma guru mengajar di STT. Ya, ada berkatnya lah. Tapi anak saya ada 30 orang di sana. 30 orang dari berbagai wilayah Indonesia yang mereka mau sekolah, tapi punya semangat untuk sekolah, tapi tidak punya biaya untuk sekolah. Ayo, saya bilang, saya bisa bantu kalian. Makanya, nah ini ada 1 dan 2 kali ke sana. Makanya sekolahnya sampai kuliahnya pun kadang kita masih bantu. Dari mana? Kadang kalau kami sudah tidak ada beras, ya kalau di kota, ya kalau tidak ada ya tidak makan. Kadang puasa bukan karena mau puasa, tapi puasa terpaksa. Ya, puasa terpaksa kadang tidak ada yang dimakan. Yang terpaksa puasa. Ada yang dari Nias. Kalau sudah habis beras kami itu, ya udah pergi tempat beras tumpang tangan. Tuhan, kami sudah kehabisan beras. Tuhan kirim. Kan lama kemudian ada yang datang beras. Bagaimana? Kadang tidak masuk akal, kadang tidak masuk logika manusia. Tapi itulah yang Tuhan mau. Dan kepala gereja. Nah 50 kita kasih kelan. Sudah, emang bisa foto, malingkan sudah. Mata suka akhir harus kasih Tuhan. Beli 50. Sulit ada terlalu amplop. Istina 500. 50 jadi. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah
untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Sama kalau mau hitung-hitungan. Nah, kemarin kita gereja 2 jam, nah mana ada jamannya? Jangan pernah hitung-hitungan. Nah, patina sampai mau ada apa kita ini? Rubelin, dibantu, jangan. Utamakan Tuhan. Ini yang saya kira poin-poin yang di akhir-akhir ini yang perlu kita sikapi. Nah, dikatakan di situ, jangan sampai kita seperti di kisah di Wahyu 3 ayat 15. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 15. Wahyu pasal 3 ayat 15. Ini jemaat di Laodikia. Dikatakan di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi jemaat yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Dibilang jemaat, bicara ke gereja. Dibilang jemaat, tidak pernah berdoa. Dibilang jemaat, tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Kan, suam-suam kuku. Ya kami gereja Taiwan. Malah surah kan, padi ini kan. Juga masuk, juga dingin, juga tak enak jelas. Di kota Sarani, nama di bang tangga. Di kota Sarani, apa ngiru sama? Di kota Sarani, nah budak akur memang. Jadi tidak jelas. Saya tersinggung dong, langsung siapa dong? Ya, jadi kita harus jelas, warna kita harus jelas. Jangan kalau kita Kristen yang ikuti apa yang Tuhan katakan. Jangan kita membuah hati. Ya, firman Tuhan katakan, jangan kita mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada mammon. Pasti kita akan berbagi. Dikatakan kalau tidak jelas akan dimuntahkan. Akan dibuang, dimuntahkan. Nah, kalau kita memulai mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, saya kembali tadi di Hagai. Dikatakan di Hagai ketika mereka, Tuhan kata, naiklah ke atas gunung, bangunlah mesbah di sana dan perhatikanlah. Ketika mereka sudah membangun kerohanian mereka, dikatakan apakah benih itu masih tetap benih? Itu berkembang semua, berkembang semua. Mungkin ketika kita mencari Tuhan, mungkin baik jatuh dari masih sekolah tamat SD berhenti, tapi generasi kita berikutnya mungkin dia sampai S3, sampai doktor. Kalau kita mencari Tuhan, ya. Sama kalau di kami di anak mama saya di atas, tak mungkin dia bisa sekolahkan 3 anaknya sampai kuliah, nama hanya pelihara baca. Bahagia saya 1 tahun, mungkin 5 tahun baru besar kembali. Nah yang dari baru saya masih dulu jenuh lagi. Jadi tidak pernah, tapi bisa menyekolahkan. Ya karena mencari Tuhan. Ya, pasti ada jalan. Banyak kita lihat kisah-kisah sobat Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan membuat hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup mereka. Ya. Nah itulah yang bisa kita lakukan. Jadi kembali, jangan kita suam-suam kuku, jangan kita dingin, tidak jelas. Tapi marilah kita, kalau kita memang orang Kristen, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Tidak ada jalan lain. Pasti kita harus baca firman Tuhan yang bisa mengubahkan. Tadi saya sudah sampaikan, yang bisa mengubahkan kita dari doa sebelum kita
firman. Yang bisa mengubahkan kita adalah firman Tuhan. Hiro minor laku Papua dulu. Papua itu makan orang dulu. Tapi ketika misionaris masuk, Injil masuk, mereka berubah semua. Kalimantan, mungkin kita juga biar patung sonata dulu, nenek kalau kande padang, tapi ketika Injil masuk, semua berubah. Yang bisa mengubahkan kita hanya firman Tuhan. Manusia tidak bisa. Satu-satunya baca firman Tuhan. Ya, mulai baca dalam Kejadian. Saya perhatian anak-anak di tempat saya yang 30 anak itu tiap hari harus baca 5 pasal. Kalau tidak 5 pasal, tidak makan. Hari kita latih dari kecil. Kenapa orang Israel pintar-pintar? Padahal mereka dari kecil tapi menguasai seluruh teknologi dunia, termasuk handphone kita. Karena dari kecil mereka diajar firman Tuhan. Dari kecil mereka diajar firman Tuhan. Saya katakan kepada saya tentang tingkat anak-anak generasi muda yang yang perawan. 90% sudah tidak. Pergaulan bebas, seks bebas, tinggi. Tapi saya katakan, kalau anak-anak kita berkali dengan firman Tuhan, kemana saja kita suruh pergi, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang layak, mana yang tidak layak. Tapi kalau nggak pernah ada firman Tuhan, nggak pernah kita berkali firman Tuhan. Nah, tawarin sholat atau belok, nah ternyata narkoba. Sangat beda sekali. Itu raja itu sudah banyak yang narkoba juga. Ya, kami juga tangani sana, pernah saya tangani narkoba aku. Kalau minum tuak mungkin yang kena cuma liver kan. Tapi kalau narkoba langsung ke otak. Ikutan aja nanti dari sana. Nah ini sedang menyerang semua. Nah sekarang ada jenis narkoba yang baru lewat handphone. Bukan dikonsumsi lagi, tapi lewat handphone langsung ketagihan. Dunia sedang menuju ini masalah. Ini ada. Ya. Kalau kita lihat sekarang orang kemana-mana, kita sudah katakan. Ya nanti ada divaksin. Karena ini bisa sama tempat-tempat belanja tidak bisa belanja. Ini sudah ada di Alkitab semua, sudah catat. Mengenai penerbangan saja, kalau kita mau lama di dalam pondok atau kalau tidak divaksin tidak bisa, minimal vaksin pertama baru bisa. Kalau tidak bisa. Yang di Jakarta selama hari kita mau nanti ada yang tak pernah divaksin, nanti bisa tahu sudah. Nanti semua, kalau kita mau belanja, nanti ada kode lagi, tapi ini akan menuju ke sana. Jadi kita waspada, hati-hati, jangan suam-suam. Ingatkan, ya jangan kita, ya yang penting aku masuk gereja, peduli ya dulu. Saya kira salah juga. Ya kita harus saling mengingatkan. Justru kita harus kalau masih ada saudara kita yang belum ke gereja atau hanya terdaftar sebagai itu harus menjadi tangisan kita, misalnya ada suami kita atau siapa keluarga kita yang tidak, ini jadi doa kita bagaimana kita dorong mereka untuk datang kepada Tuhan. Jadi perjelaskan semua ya. Tanda-tanda zaman Tuhan sudah perlihatkan semua, artinya kesudahan. Tapi kembali lagi, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Bisa masih 1000 tahun, bisa tinggal 2 hari. Tapi yang kita harus perhatikan, ya selalu saya sampaikan kalau saya sampaikan firman Tuhan. Hidup kita, Alkitab katakan 70 tahun. Kalau masih Tuhan kasih bonus, ya tinggal kesusahan-kesusahan saja di sana. Ya. Tapi 70 tahun itu sangat menentukan kekekalan. Ya. Ini penting. Ya. 70 tahun, misalnya diukur dari sini 70 tahun. Ini ada batasnya. Tapi ketika kita sudah meninggal, tidak ada batasnya lagi. Hidup selama
Hidup kita nggak selesai di kuburan. Oh, manusia pertama dihembuskan nafasnya. Hidup itulah yang perlu kita kembali. Roh kita kembali kepada Tuhan. Itulah yang akan hidup selamanya. Jadi kita tidak sendiri. Ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Manusia rohani inilah yang akan kembali kepada Tuhan. Ketika orang dipanggil Tuhan, rohnya kembali kepada Tuhan, jasadnya kembali ke tanah. Ya makanya kalau dulu orang dikubur di tanah, apa yang terasa dari tanah kembali ke selesai. Tapi ada yang di dalam ini yang harus dipelihara, ini yang harus dikasih makan. Banyak orang sekarang yang sibuk hanya mempercantik yang jasmani, tapi yang rohaninya mati. Nih, yang rohani mati, jasmani gagal berhasil. Padahal itu hanya ada batasnya. Yang tidak terbatas itu kurang diperhatikan. Ini yang harus kita perhatikan. Manusia rohani, kasih makan pagi-pagi, siang, setiap saat kasih makan. Sambil kita potong sayur pagi itu sih nyanyi, hati yang gembira. Ada apa? Yang kita Tuhan sudah ubahkan, tapi nyanyiannya masih apa? Kita sudah diubahkan oleh Tuhan, tapi nyanyian kita apa? Aku masih seperti yang dulu, tapi tidak ada perubahan. Kalau kita sudah diubah Tuhan, pasti ada perubahan. Sekali lagi saya sampaikan, perhatikan masalah rohani, karena itulah yang akan masuk ke kekekalan. Jasmani bilang, bagus-bagusnya rumah kita tidak akan pernah dibawa ke kuburan. Ya. Tapi kalau kita mau bercantik yang manusia rohani, itulah yang akan kita bawa sampai ke kekekalan. Ingat misalnya Lazarus dan orang kaya. Cerita Lazarus dan orang kaya. Orang kaya sampai di sana, dia bilang, di sini sangat menderita. Boleh nggak saya turun ke dunia untuk mengingatkan saudara-saudara saya di bawah? Tapi Tuhan bilang, bahwa sudah ada kitab, tinggal mereka baca supaya mereka tahu. Yakin otomatis bisa sulit bukan lagi bahwa nanang tersiksa di neraka. Tapi tidak bisa. Mati sudah, tidak ada hubungan lagi orang mati dengan orang hidup. Makanya saya katakan, percantiklah ke rohani kita, karena itu ada lanjutannya. Tapi masalah jasmani selesai dari kubur. Manusia rohani itu yang akan masuk ke kekekalan. Bagaimana cara kita mempercantik? Kasih makan baik-baik. Terus masih ada tanaman yang rajin disiram, pasti pertumbuhannya bagus. Tapi kayak tanah kebingungan, nasi kambing duri disiram, kira-kira melor ada pertumbuhan. Film itu Syurga Rosana. Mereka dari kecil dilatih mengaji. Makanya sudah sekali mereka untuk masuk Kristen. Kalau orang Kristen gampang sekali masuk sana, karena dasarnya tidak. Kita sekolah minggu kan satu kali seminggu kan. Itu juga kalau masuk. Kalau tidak masuk, jadi dasar kita yang harus diperkuat. Masalah apapun yang kita hadapi, kalau dasar kita kuat, kita akan tetap di dalam iman kita. Amin. Ya, jadi tanda-tanda sudah ada. Mari kita berjaga-jaga. Di dalam berjaga-jaga itu lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kita suam-suam hukum, tapi
Kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus menggarami. Kalau kita lihat orang mabuk di situ, kita harus berubah orang mabuk jadi baik. Kalau kita lihat orang susah di sana, kita harus mengubah orang susah menjadi orang yang baik. Kalau kita lihat orang sedih di sana, kita harus menjadi penghibur di sana, menghibur orang sedih. Itu namanya garam, menjadi terang. Bukan kita yang diterangi oleh orang-orang dunia, tapi kita yang harus menerangi dunia. Tapi sekarang terbalik, banyak anak-anak kita yang diterangi oleh dunia, bukan menerangi dunia. Masalahnya karena tadi kita tidak mengajarkan dasar-dasar iman kepada anak-anak kita. Hati-hati dengan handphone sekarang. Mana anak-anak muda? Ini pemain Kapolri. Ada handphone kan? Biasa kan masuk ke gambar-gambar kurang kaya. Muncul kalian, minta ini dana. Hati-hati. Zaman dulu susah, zaman sekarang. Handphone Android muncul kalian dengan gambar-gambar telanjang. Nah, kalau anak-anak kita nggak dikasih dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, rusak. Jadi jangan kita masa bodoh teknologi. Ya mungkin kita tidak, tapi generasi ini ampun dan aku rusak. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Memang komunikasi gampang, tapi di sisi lain setan juga pakai untuk merusak anak-anak Tuhan. Jadi harus waspada, berjaga-jaga dalam menjaga. Jangan lupa berdoa. Doa orang sangat besar bahasanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kami. Kami sudah melihat tanda-tanda zaman Tuhan. Biarlah kami tidak terlena Tuhan, tapi kami mau berjaga-jaga. Di dalam berjaga-jaga itu Tuhan, biarlah kami selalu semakin dekat dengan Engkau Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami tidak ditinggalkan, kami tidak ketinggalan, tapi kami diangkat bersama dengan Engkau Tuhan untuk menikmati hidup yang kekal di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berdampak menghasilkan buah-buah perubahan di dalam jemaat yang ada di Sabah ini Tuhan. Kami menjadi terang bagi keluarga kami. Mungkin ada keluarga kami yang sudah meninggalkan Tuhan, tidak mencari hadirat Tuhan lagi. Tapi biarlah kami dipakai oleh Tuhan, jemaat yang ada dipakai oleh Tuhan untuk membawa keluarga-keluarga kami Tuhan, untuk mencari rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan. Karena di akhir-akhir zaman ini akan banyak orang kedinginan kasihnya, tidak peduli, masa bodoh, merasa benar. Tapi biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa lawatan pada setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.